basic pendidikan masing-masing. Nah kalau yang soft skills itu ya yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Jadi semua instruktur itu harus bisa buat keahlian atau keterampilan dalam mengatur belajar. Pendidikan saya yang terakhir S2 di soft skills itu apa? Soft skills itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki orang satu pintu. Soft skill itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki. Soft skills apa, Mas? Soft skill adalah perilaku. Jadi yang tadi disebutkan oleh teman-teman ya, perwakilan 3 orang teman-teman ini benar semua, karena dasarnya adalah perilaku. Soft skills itu keterampilan perilaku. Jadi yang namanya skills itu ada 2 di dunia ini. Sementara ini ada 2, soft skills dan hard skills. Ada soft, ada hard. Kalau soft itu artinya lembut. Benar. Kalau software sama hardware, itu ada soft skills dan hard skills. Kalau hard skills itu adalah keterampilan yang hard, sama halnya dengan hardware. Hardware itu kalau di komputer itu kan yang kelihatan, PC-nya, monitornya, keyboard itu yang kelihatan. Sama hard skills itu jadi bisa langsung dilihat, keahlian teman-teman yang bisa langsung dilihat. Ketika teman-teman ikut pelatihan di menjahit, misalkan roti, HP, dan lainnya, keahlian teman-teman itu langsung bisa dilihat. Oh ini terus misalkan yang HP ya, yang HP, misalkan ketika ada yang servis, oh ini benar ini memang orangnya orang handal. Servis kerusakan HP aku langsung jadi oke langsung bilang, kan udah jadi beli lagi kan ya, lumayan kalau servis seperti itu hasil. Nah kalau soft skills itu sama halnya dengan software itu kalau di komputer itu ya kayak Office, yang grafis, yang kita bisa lihat, tapi itu di dalamnya komputer itu kita nggak bisa megang dia, ya itu di dalamnya. Sama halnya soft skills itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ya sama kayak tadi Mbak Maria ya, bisa menyampaikan diri sendiri, diri kita. Soft skills itu semuanya ada di diri kita masing-masing. Modalnya itu sebenarnya punya modal soft skills masing-masing. Tiap orang itu bisa beda-beda, sama halnya dengan hard skills. Aku sama kamu, aku dan kamu ke bioskop gitu. Jadi dua-duanya kan ke bioskop, tapi kalau aku atau kamu yang ke bioskop, bisa aku atau kamu aja yang ke bioskop. Atau, tapi ini adalah dan itu suatu keharusan, itu nggak bisa. Digital marketing, LP, integritas itu apakah Mas bukan
Iya. Bagian? Iya. Oke. Contohnya pembiasaan tindakan. Soft skills apa? Tanya salah satu aja. Contohnya menggunakan bahasa, bisa bekerja sama dengan baik sama dia. Cukup jelas teman-teman? Kalau dari ini ya, contohnya pembiasaan tindakan itu kita membiasakan diri untuk berkata kasar, seperti itu. Kiranya kayak terpelucut gitu ya, kayak gitu ya. Siapa ayo sebut aja, siapa yang ngasih tahu itu? Pengalaman hidup, sugesti, guru TK Bu, boleh nggak? Masih ingat dulu waktu sekolah TK? Harusnya ingat dong. Masa nggak ingat? Jangan dilupakan itu TK itu fondasi awal kita sekolah. Ya, guru TK mesti ngajarin anak-anak nggak boleh bohong ya, gitu ya. Seperti itu. Salah satunya yang ngajarin, ya. Ada sugesti, feeling kita, naluri kita. Ada pengalaman juga. Pengalaman itu nanti kaitannya dengan afeksi, gitu. Ya, karena satu kesalahan itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Oke, gitu. Knowledge yang pertama. Yang kedua adalah Ini supir mobil misalkan. mobil Contohnya dari customernya bilang apa? untuk menempuh perjalanan tepat waktu, terus enak bisa diajak bicara. Caranya enak. Oke. Mau nge-trip kemana? Mau traveling kemana? Bisa booking Mas Agung ya. Tak iklan ke Mas. Nah. Ya. Behavior, corrective behavior. Corrective itu mengkoreksi, behavior itu apa? Kebiasaan, perilaku. Saya meminta tolong digital marketing behavior. Contohnya apa Mbak? Corrective itu mengkoreksi, behavior itu perilaku. Koreksi perilaku. Kalau dari contohnya itu misal dari membaca gerakan yang tidak siap, artinya yang harus dikoreksi adalah dalam satu pembukaan usaha. Gitu kan? Oh, ada feedback dari customer seperti apa? Nah, kita koreksi. Kalau sudah baik berarti harus ditingkatkan. Kalau belum baik berarti harus diperbaiki. Kita koreksi. Soft skills pun harus seperti itu. Oke guys. Oke, paham ya? Nggak gampang kan? Kita tahu, kita punya ilmunya, kita sudah implementasikan, kita sudah mengafeksi diri kita, sudah ada feedback dari orang lain, sudah ada corrective behavior, ya sudah ada perbaikan misalkan ya, ada yang namanya positive reinforcement. Jadi itu tadi, kalau sudah baik tingkatkan. Reinforcement, kekuatan positif. Kalau udah baik tingkatkan. Kita semangati diri kita sendiri atau dari luar, bisa dari luar. Positive reinforcement itu bisa dari luar. Misalkan nih punya bestie, ya, Mas siapa namanya? Ur. Mas Ur punya bestie nggak? Ini Nih ada di sini nggak Mas Ur? Oh iya, pasti kebetulan sebelahan. Ya Allah, cuma kalau kasih contoh dengan anaknya gini tuh, Mas Ur, sama sudah punya sosial yang bagus dan sebagainya, hasil yang bagus dan sebagainya. Mas ini yang ngasih feedback. Oh, kayak gini. Oke, kita perbaiki. Terus Mas ini, oke, keren.
dalam bekerja. Membangun konsep diri. Next, Pak. Konsep diri itu apa? Tadi sudah berulang kali kita bahas. Pertama kali ya, Mbak Maria, saya ingat namanya. Kepribadian. Konsep diri adalah kepribadian. Konsep diri itu banyak. Salah satunya adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas perilaku seseorang. Jadi masing-masing orang punya ciri khas masing-masing, punya kepribadian masing-masing. Kalau kita ambil ya. Kalau sekilas, Mbak siapa namanya? Dian. Dian. Mbak Dian, kalau menilai saya introvert atau extrovert? Kelihatannya extrovert. Saya extrovert. Kelihatannya saya extrovert. Karena apa? Saya jijik-lakan kan dari sono, dari sini, saya ini kayak ini kan. Saya ngomongnya banyak dari sana ke sini dan seterusnya. Extrovert, tampak luarnya, tapi di dalamnya saya adalah introvert. Aslinya loh, aku isinan. Tapi jangan dibilang isinan koyok-koyok. Terus ada yang namanya citra diri, hal yang mempengaruhi perilaku positif dan produktivitas di tempat kerja. Citra ya. Kalau biasanya konsep dirinya udah bagus, perilakunya udah bagus, hard skills-nya keren, itu akan membentuk sebuah citra. Citra diri itu hal-hal yang positif. Citranya seperti apa? Bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan, kalau zaman sekarang itu konteksnya negatif ya. Aku gak pencitraan sih. Begitu api. Bukan. Maksudnya adalah citra diri di sini adalah positif, yang positif gitu. Kalau dalam ilmu image processing, image itu kan bahasa Inggrisnya image. Kalau bahasa Indonesianya citra. Image processing itu adalah pengolahan gambar. Misal yang digital marketing ya, nanti misalkan ada proses image processing gitu, itu pengolahan gambar. Pengolahan gambar kalau di bahasa Indonesia kan jadi pencitraan positif, ya kan? Terus dalam tindakan, nah ini ada yang namanya mental block, gangguan yang tiba-tiba menyerang. Contohnya nih, poster mobil Aquariusnya 2 ya. Oke, mental blocknya contohnya, Mas kasih contoh mental block 1 aja. Misalnya ada sopir mobil baru belajar, tiba-tiba disuruh ke daerah perhubungan, karena dia mental block, dia merasa nggak mampu. Padahal kalau dia percaya diri, dia bisa lewatin itu gunungan. Sip, bagus, cukup jelas ya. Itu mental block. Jadi kurang percaya diri, misalkan itu salah satu contoh mental block. Kurang percaya diri. Sebenarnya itu bisa, tapi mental blocknya itu yang menguasai. Jadinya akhirnya nggak bisa. Nah itu mental block itu harus singkirin. Ya, saya sudah mengalaminya sendiri. Kalau saya ceritakan, karena tiap orang itu pasti ada satu ketika akan mengalami satu mental block, dan itu harus kita sendiri yang menyingkirkannya, bukan orang lain. Ya, itu mental block juga. Singkirin. Perasaan insecure-nya disingkirin. Takut mencoba, merasa pandangannya benar, yang paling benar. Kalau dikasih masukan nggak mau, itu mental block loh sebenarnya. Akhirnya kan kita nggak bisa berkembang. Ya, jadi kalau sudah merasa benar ya sudah, tapi kalau ketika ada masukan tetap ditampung, kita afeksi lagi, kita cerna lagi, bener nggak ya? Jadi kalau ada mental block singkirin. Oke, lanjutnya